Anak-anak menghilang di desa, diambil oleh tuyul yang marah dari sumur. Desa Rimba adalah desa yang damai, terletak di ujung hutan lebat yang membentang jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata. Warganya menjalani kehidupan sederhana, dengan tugas sehari-hari yang berhubungan dengan bertani, memancing, dan merawat keluarga. Anak-anak bermain di alun-alun desa. Tawa mereka seperti lagu yang menggema di jalan-jalan. Namun belakangan ini, tawa itu mulai memudar. Semua bermula dengan sebuah kelereng. Siti, seorang gadis yang penasaran dan energik berusia 10 tahun, sedang bermain dengan teman-temannya di dekat pohon beringin tua ketika ia melihat sesuatu yang aneh. Di tengah jalan yang berdebu, sebuah kelereng tergeletak berkilau di bawah sinar matahari. Kelereng itu merah pekat, berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Anak-anak lainnya menganggapnya begitu saja. Berpikir itu hanya mainan yang terjatuh dari permainan. Namun Siti tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengganggunya. Ia mengambil kelereng itu. Permukaannya yang halus terasa dingin di telapak tangannya, dan memutarnya. Ada sesuatu yang hampir memikat tentang benda itu, seolah-olah benda itu memanggilnya untuk menyimpannya. Keesokan harinya, lebih banyak kelereng bermunculan. Berbagai warna, biru, hijau, kuning, setiap kelereng unik, seolah-olah mereka memiliki pikiran sendiri. Anak-anak tidak terlalu menghiraukannya. Namun tak lama kemudian, kelereng-kelereng itu mulai membentuk sebuah jalan. Satu kelereng di sini, satu lagi di sana, yang mengarah keluar dari alun-alun desa menuju pinggiran desa. Menuju sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada seorang pun di desa Rimba yang berani mendekati sumur itu. Sumur itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tetapi asal-usulnya terbungkus misteri. Para tetua desa sering berbicara tentang sumur itu dengan suara pelan, memperingatkan anak-anak untuk menjauh. Sumur itu terkutuk, mereka akan berkata, ia mengambil apa yang ia inginkan, dan ia tidak pernah melepaskannya. Namun Siti, rasa penasarannya semakin tumbuh, tertarik untuk mendekat. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Sebuah kekuatan yang tidak bisa ia pahami ataupun lawan. Suatu malam, ketika matahari terbenam di balik horizon, melemparkan bayangan panjang di atas desa. Ia mengumpulkan keberanian dan mengikuti jejak kelereng itu. Udara malam terasa berat dengan keheningan, satu-satunya suara adalah langkah kaki yang menginjak tanah. Sumur itu muncul di hadapannya. Gelap dan menakutkan. Ia berdiri di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi rumput tinggi, batu-batu dasar sumurnya retak dan terkikis oleh waktu. Jantung Siti berdetak kencang, tetapi kakinya terus melangkah, didorong oleh tarikan yang tak bisa ia hindari. Ia tiba di pinggiran sumur dan memandang ke bawah ke dalam kegelapan. Tidak ada yang terlihat kecuali kegelapan. Namun, kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Di sana, di dasar sumur, ada cahaya yang berkilauan. Awalnya ia mengira itu hanya permainan cahaya, tetapi saat ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, ia menyadari itu adalah sebuah pantulan, wajah seorang anak yang memandangnya, mata yang terbuka lebar dengan ketakutan. Siti mundur, terengah-engah. Wajah itu menghilang, digantikan oleh suara yang lembut dan bergema. Mainlah denganku. Suara itu lembut, seperti suara anak kecil, namun menakutkan. Siti merasa kedinginan dan merinding. Ia ingin berbalik dan lari. Tetapi kakinya membeku, seolah-olah sumur itu sendiri telah memegangnya. Barulah ia menyadari kebenarannya. Tuyul itu nyata. Hari-hari berikutnya, anak-anak mulai menghilang. Pertama, seorang anak laki-laki bernama Amir, yang terakhir terlihat bermain di dekat alun-alun desa. Kemudian Mei, yang hilang tanpa jejak saat mengambil air dari sumur. Orang tua desa itu panik, mencari setiap sudut desa, memanggil nama anak-anak mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka. Hanya kelereng yang tersisa, tersebar di sepanjang jalan yang menuju sumur. Para penduduk mulai berbisik tentang legenda kuno, yang sudah sering diingatkan oleh para tetua desa. Mereka berbicara tentang sebuah tuyul, roh anak yang gelisah, yang dibuang ke dalam sumur selama perang, dikutuk untuk hidup di kedalaman sumur, merindukan teman bermain baru. Sudah bertahun-tahun sejak tuyul itu terbangun, tetapi sekarang jelas. Ia kembali mengambil anak-anak. Kelereng-kelereng itu, setiap satu adalah umpan, membawa anak-anak ke sumur, tempat tuyul menunggu dalam kegelapan, memanggil mereka.
Ia menginginkan tawa mereka, kegembiraan mereka, bahkan jiwa mereka. Dan setelah ia mengambil mereka, mereka tidak akan pernah kembali, hanya bayangan dari diri mereka yang dulu. Desa itu kacau balau. Ketakutan menguasai setiap rumah, dan banyak yang takut yang terburuk, menghancurkan sumur, dan tuyul itu akan marah. Tetapi membiarkannya begitu saja berarti lebih banyak anak yang akan hilang. Satu demi satu. Dalam keputusasaan, sekelompok penduduk desa yang berani memutuskan untuk menghadapi kejahatan yang menghantui mereka. Di antara mereka adalah Fahmi, kakak laki-laki Siti. Seorang pemuda yang kuat dan penuh tekad. Ia telah mendengar cerita dari neneknya, yang pernah berbicara tentang tuyul itu dengan bisikan, memperingatkannya akan kekuatannya. Fahmi tidak bisa tinggal diam sementara adiknya dan anak-anak lainnya diambil. Ia mengumpulkan beberapa temannya dan pergi menuju sumur itu pada malam hari. Udara tebal dengan hawa yang tak wajar. Dan suara langkah kaki mereka terdengar teredam, seolah-olah dunia menahan napas. Ketika mereka mendekati sumur, mereka melihat kelereng-kelereng tersebar di sekitar dasarnya. Berkilauan samar di bawah cahaya bulan. Jantung Fahmi berdegup kencang ketika ia menunduk ke bawah ke dalam kekosongan. Dan di sana, di dasar sumur, ia melihatnya, Siti. Matanya terbuka lebar, kosong, dan hampa, wajah yang dulunya cerah kini menjadi topeng pucat ketakutan. Siti, teriak Fahmi, suaranya bergetar. Kembalilah, namun Siti tidak menjawab. Suara dari dalam sumur, suara lembut seperti anak-anak, terdengar lagi. Mainlah denganku, bisiknya, tetapi kali ini, bukan hanya suara anak-anak. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat di balik kata-kata itu. Sebelum Fahmi bisa bereaksi, tanah di bawah mereka bergetar, dan angin dingin yang menusuk menyapu melalui lapangan. Kelereng-kelereng mulai bergulir, bergerak sendiri, berputar-putar, mengumpulkan kecepatan. Jangan dengarkan itu, teriak salah seorang penduduk desa. Ia akan mengambilmu juga, namun sudah terlambat. Tanah retak, dan sumur itu tampak hidup. Kegelapan berputar ke atas seperti mulut besar. Para penduduk desa berteriak ketakutan, tetapi pandangan Fahmi tidak pernah lepas dari Siti. Tubuhnya perlahan ditarik kembali ke dalam sumur. Tubuhnya memudar seperti asap di angin. Dengan putus asa, Fahmi melompat ke depan, meraih tangannya. Ia merasakan dinginnya tarikan sumur itu, jari-jari esnya yang melingkari pergelangan tangannya. Namun, pada saat itu, ia melihatnya, sesuatu yang lebih mengerikan daripada mimpi terburuknya. Tuyul itu, sosok kecil yang terdistorsi muncul dari bayangan, tubuhnya terpelintir dan cacat. Wajahnya adalah wajah seorang anak, tetapi matanya adalah lubang hitam penuh nafsu. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi tajam yang bergerigi. Kau tidak bisa menghentikanku, bisiknya. Kau sudah kalah. Fahmi menarik sekuat tenaga, otot-ototnya tegang, tetapi tuyul itu terlalu kuat. Ia merasa dirinya ditarik lebih dekat ke sumur, dinginnya meresap ke tulang-tulangnya. Dan kemudian, dengan satu teriakan terakhir yang penuh keputusasaan, ia melepaskan pegangan. Ia terjatuh mundur, tepat saat tuyul itu meraih Siti, menariknya ke dalam jurang hitam itu. Sumur itu jatuh dalam keheningan. Desa Rimba tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berubah menjadi minggu, tetapi anak-anak tidak pernah kembali. Sumur itu tetap berdiri, gelap dan sunyi. Sebagai pengingat yang mengerikan akan horor yang telah terjadi. Kelereng-kelereng itu berhenti bermunculan, tetapi para penduduk tahu lebih baik daripada berpikir bahwa bahaya telah berlalu. Tuyul itu masih ada di luar sana, menunggu. Ia akan selalu menunggu, lapar untuk teman bermain yang baru. Dan di suatu tempat, jauh di dalam bayang-bayang sumur, suara tawa anak-anak yang pelan, terdistorsi, dan menyeramkan bergema, saat mereka memainkan permainan yang terbelenggu itu.